ada 10 sebenarnya risiko dalam perbankan syariah tersebut. Kalau perbankan bank konvensional itu risikonya hanya 8. Kalau bank syariah itu ada 10. Yang pertama risiko kredit, nanti akan kita jelaskan satu-satu apa itu masing-masing risiko dan bagaimana contoh-contohnya. Kemudian risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, kemudian juga risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan. Nah, ini bedanya. Risiko imbal hasil ya, karena ada sistem bagi hasil di perbankan syariah, dan ada risiko investasi atau investment risk. Baik, kita akan coba membedah satu-satu secara singkat tentang risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah ketika melakukan merger. Ya. Yang pertama tadi risiko kredit atau dalam bank syariah adalah risiko pembiayaan. Ya. Risiko apa yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian ada apa maksudnya? Artinya ada nasabah yang diberikan pembiayaan oleh bank, kemudian nasabah tersebut ada potensi untuk gagal untuk melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya. Kemudian resiko tersebut cakupannya adalah resiko kegagalan debitur ya tadi, resiko kredit akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty credit risk, dan resiko kredit akibat kegagalan proses pembayaran atau proses settlement-nya ya. Jadi ada beberapa pihak nih, bisa pihak debiturnya atau juga pihak dari pihak lawan atau pihak bank ya. Ada bank itu memberikan pembiayaan kepada bank ya. Bisa jadi pihak yang diberikan pembiayaan itu ada ada potensi untuk kegagalan melakukan pembayaran, dan itu harus diidentifikasi. Kemudian ini contohnya, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dan bank melakukan penempatan dana pada bank lain sebagai penempatan antar bank ya. Dalam penempatan misalnya ada yang kita kenal dengan mudharabah ya. Jadi SIMA, sertifikasi investasi mudharabah, layanan yang diberikan oleh BI ya dalam bank syariah. Yang kedua adalah dan maaf, kita kembali ke resiko yang pertama tersebut, dan ini kalau kita akan merger dan itu resiko-resiko pembiayaan ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah. Artinya harus dilihat kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dari bank yang akan dikonversi tersebut, sehingga nanti risikonya bisa diidentifikasi dengan baik. Lalu ada risiko pasar atau market risk ya. Risiko ini maksudnya adalah risiko pada posisi neraca bank dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Ya, maksudnya rekening administratif adalah dia bersifat baru off balance sheet ya, belum dicatat dalam satu posisi neraca. Ada perubahan risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Jadi ketika dia masih dalam bentuk off balance sheet tapi sudah diperdagangkan, nah, sementara waktu di posisi on balance sheet atau tercatat neraca itu bisa jadi berubah ya. Nah, ini ada itu yang antara lain disebut dengan risiko pasar. Contohnya misalnya pembelian sukuk ya, sukuk negara. Kan sekarang kita pemerintah lagi giat-giatnya mengeluarkan sukuk retail ya, sukuk retail dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat. Ini dipasarkan di pasar primer maupun pasar sekunder. Kemudian apa risiko lain kalau dilakukan merger? Risiko likuiditas. Apa itu risiko likuiditas? Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset liquid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Begini. Jadi bank itu mendapatkan dananya kan dari tabungan, deposito dan giro, kemudian menyalurkan
pembiayaannya dalam bentuk pembiayaan. Kadang-kadang kalau kita ambil contoh misalnya produk KPR kan, misalnya seseorang menabung di bank tabungan kan dapat sewaktu-waktu diambil, sementara ketika menyalurkan pembiayaan KPR ada yang 10 tahun, 15 tahun, mungkin ada yang sampai 20 tahun. Di sana terjadi risiko mismatch likuiditas. Ya. Kemudian dan ini risiko likuiditas ini harus betul-betul dilihat, dihitung dengan pasti oleh pemerintah sehingga tidak terjadi ketika konversi nanti tidak muncul risiko likuiditas. Kemudian risiko operasional. Ya, bisa terjadi risiko operasional tersebut adalah akibat proses internal ya atau kesalahan manusia ya, human error atau sistem ya, sistem core banking atau sistem SOP-nya atau kejadian-kejadian eksternal misalnya banjir, longsor itu akan mempengaruhi ya. Kemudian risiko-risiko operasional misalnya kalau terjadi merger misalnya BNI Syariah, BRIS jaraknya berdekatan, tentu kalau sudah merger tentu harus apakah masih profit atau tidak, harus diukur dengan tentu harus ada yang dirasionalisasikan ya, salah satunya. Kemudian risiko hukum adalah ini adalah kelemahan dari pihak bank untuk melihat dari aspek yuridis ya. Nah, ini harus apalagi kalau merger kan. Artinya pihak debitur itu biasanya akan cenderung melihat ada potensi-potensi yuridis yang dilihat ada celah ya. Nah, ini harus dihitung betul secara cermat sehingga ketika terjadi merger tidak ada lagi misalnya tuntutan dari pihak lain terhadap operasional bank. Lalu selanjutnya adalah risiko strategik. Ya, risiko strategik ini adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang bersifat strategis, misalnya rencana bisnis bank ya. Nah, itu harus betul-betul disesuaikan dengan apa yang menjadi visi pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Harus misalnya sebagai contoh, bank juga melihat bisnis mikronya seperti apa, bisnis konsumernya seperti apa, kemudian bisnis corporate-nya seperti apa. Nah, dari sana pemerintah merumuskan suatu kebijakan yang strategis sehingga dalam lingkungan bisnis dapat menyesuaikan dengan pengembangan ekonomi syariah ke depannya. Lalu ini yang tidak kalah penting adalah risiko kepatuhan ya. Yang paling menarik adalah risiko kepatuhan. Kalau bank konvensional mungkin kepatuhan terhadap undang-undang berlaku. Sementara kalau kita lihat kepatuhan dari yang harus dari bank syariah, misalnya kepatuhan terhadap fatwa DSN, kepatuhan terhadap syariah compliance ya. Ini harus betul-betul dilihat aturannya, kemudian aturan CKPN, BMPK, batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa neto, kemudian tadi saya singgung rencana kerja anggaran tahunan bank, ini harus dilihat dan semua itu harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang telah berlaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu ini bedanya risiko imbal hasil ya. Risiko imbal hasil ini adalah tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada pihak nasabah. Karena kalau kita memakai prinsip syariah, tentunya biasanya tingkat imbal hasil itu setiap bulan itu berbeda sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh bank. Artinya itulah nanti yang akan dihitung dengan baik. Tentunya berbeda antara penerimaan dilakukan oleh bank A, B, dan C. Kemudian setelah di merger nanti seperti apa bentuk bagi hasilnya. Kemudian risiko investasi. Ini adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian ya. Akibat biaya. Jadi setiap kita menyalurkan pembiayaan itu ada risiko-risiko loss sharing-nya yang harus ditanggung oleh pihak bank. Nah, jadi masing-masing ini harus dihitung dengan baik kerugian-kerugian investasi seperti apa nanti ke depan yang akan muncul kalau memang beberapa bank ini BNI Syariah, BRI Syariah maupun Bank Indonesia melakukan merger.
Misalnya sebagai contoh, bank menderita kerugian atas fasilitas pembiayaan yang diseluruhkan kepada suatu yang bergerak di bidang usaha tekstil. Sekarang, atau saya yang bergerak di bidang otomotif, atau saya yang bergerak di bidang misalnya pariwisata ya. Ini lagi dengan pandemik ini lagi turun ya. Bank menderita kerugian yang bergerak di bidang pertambangan pertambangan, mining, perminyakan, menurunkan omset yang sangat jauh sekali ya dalam beberapa bulan terakhir.